Tapi ada beberapa oknum Ba'awi itu merubah dengan seenaknya, bahwasanya semua dinilai ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, makam yang ada di Cirebon itu adalah makamnya Ahmad bin Toha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau. Ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Ya, bagaimana perkembangan Islam ada di Eropa, bagaimana perkembangan Islam secara mendadak ada di Amerika. Itu kenapa Allah ini sedang ikhlas tentang membuka semua borok-boroknya orang Yahudi di dalam rangka membelokkan sejarah yang ada pada Taurat dan Talmud, termasuk juga sejarah pembelokan terhadap agamanya Nabi Isa, yaitu adalah Injil. Termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sudah membuka bagaimana itu Palestina, bagaimana itu Zionis, siapa itu Judaism dan siapa itu Bani Israel. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan, silakan. Bukan dalam rangka benci, bukan. Itu masyarakat setempat dan para sesepuhnya Nabi sama kiainya Nabi sama saya. Itu makam itu dibuat oleh oknum Habib, dan itu sebetulnya bukan kutukannya, itu bukan makam, tapi itu adalah pembuangan kotoran sapi. Ini mohon maaf Kiai, ini bukan dunia maya, ini laporan langsung nyata, dan saya diberikan fotonya. Seperti halnya di Brebes juga diberikan fotonya makam palsu. Jadi yang pertama kali kita bangun bahwasanya ini sudah bukan fitnah di dunia maya lagi, ini sudah dunia nyata. Kita ini sudah menghadapi satu orang lawan yang nyata, bukan maya lagi nyata. Kalau kita menganggap maya itu salah, ini sebuah kemunduran bagi saya. Saudara-saudara sekalian, cuma ada framing yang dibangun ketika kita itu menangani persoalan kebangsaan dalam rangka membela bangsa, leluhur dan sejarahnya. Ya, cuma kebenaran ini dilakukan oleh oknum-oknum Ba'awi, ya kan? Kebetulan juga beberapa oknum Ba'awi itu sudah ada yang jadi orang besar dan sudah ada yang jadi kiai sehingga kalian itu jadi muridnya. Ini artinya di framingnya apa? Di framingnya kita ini dianggap ekstrim. Kita ini dianggap ekstrim. Itu persis pada waktu zamannya Belanda. Belanda itu memframing daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di dalam rangka merebut kembali tanah air dan bangsa Indonesia, itu di framingnya sebagai para ekstremis. Dianggapnya ekstrim, dianggapnya pemberontak. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa daripada Mufti Belanda, yaitu adalah Habib Utsman bin Yahya, yang mengatakan bahwasanya perjuangan orang-orang Indonesia dianggap batil dan itu dianggapnya bukan pemberontakan dan itu kesesatan. Maka akhirnya Belanda memfightingnya adalah para ekstremis. Nah, sama juga dengan kita ini. Ini kita juga menghadapi satu hal yang sama, di mana saudara Indonesia sudah dikaburkan, di mana makam-makam sudah dipalsukan, dan itu bukan dunia maya, ini nyata. Saya sering sekali, saya sekarang sedang berjuang dengan Raden Sudibyo ini dengan alat-alat Mataram untuk datang kemari. Raden Sudibyo ini sangat luar biasa, datang kemari, datang paling sibuk beliau itu, meluangkan waktunya tiap hari, tiap malam jam 3 malam masih ada di tengah-tengah kuburan di dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan dari mulai Sumodiningrat. Bagaimana mungkin Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat itu dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya? Kemudian juga di mana seluruh kekancingan yang ada di keraton itu, yang namanya KRT Sumodiningrat mengatakan bahwa itu adalah makamnya ada di Jejeran dan sudah masih ada juru kuncinya dan sejarahnya masih tercatat. Tapi ada beberapa oknum Ba'awi itu merubah dengan seenaknya, bahwasanya Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya, makam yang ada di Jejeran itu adalah makamnya Ahmad bin Toha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau. Sekarang saya tanya, ini yang ekstrim mana? Ini yang ekstrim mana? Kalau Anda itu menganggap kita itu ekstrim, saya tanya, ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Itu sebuah kejahatan. Sudahlah, KRT Sumodiningrat itu makamnya dibelokkan ada di Semarang.
Sudahlah kemudian makam yang di jajaran asli KRT Sumadiningrat dibelokkan kepada Habib Ahmad bin Toha. Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan suatu rekayasa Yahudi atau makam semua akan terbuka. Saya pertama membaca itu bagaimana kitab Talmud terbuka, bagaimana kitab Taurat dan Injil itu sekarang perubahan lafaz-lafaz yang dirubah itu sudah mulai terbuka. Masyarakat Eropa dan Amerika sudah mulai mengerti dan memahami, bahkan yang aslinya bagaimana sudah mulai ditemukan, sehingga banyak mereka secara sukarela masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam bukan karena orang Islam. Mereka mengatakan kalau saya masuk Islam melihatnya orang Islam, tidak jadi masuk Islam karena orang Islamnya perantus. Tapi saya masuk Islam karena saya melihat ajaran saya dari Taurat dan Injil. Ini Injil, kalimat-kalimat itu sudah banyak orang-orang pintar sekarang. Dari bahasa Ibrani, bahasa Suryani yang diungkap, ternyata Injil itu mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Di antaranya kata Tuhan diganti Tuhan. Padahal itu hanya beda. Ternyata itu di dalam tulisan aslinya di Ibrani, di Suryani itu enggak seperti itu. Bukan tegak, tapi Lord. Lord itu adalah uang, bukan Tuhan. Tapi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris tegak Tuhan? Ini masyarakat sudah tahu, sehingga kita semua itu bisa melihat bagaimana perkembangan Islam ada di Eropa, bagaimana perkembangan Islam secara mendadak ada di Amerika. Itu kenapa Allah ini sedang ilham tentang membuka semua borok-boroknya orang Yahudi yang di dalam rangka membelokkan sejarah yang ada pada Taurat dan Talmud, termasuk juga sejarah pembelokan terhadap agamanya Nabi Isa, yaitu adalah Injil. Termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sudah membuka bagaimana itu Palestina, bagaimana itu Zionis, siapa itu Judaism dan siapa itu Bani Israel. Bahwasanya saudara-saudara sekalian, di samping tadi kata Kiai juga betul apa yang dikatakan dari bahwasanya di Palestina saja belum selesai. Dan begitu juga kita memahami Israel bagaimana? Apakah seluruh Bani Israel itu setuju terhadap pencaplokan Palestina? Oh tidak. Ini harus dipahami. Siapakah itu yang ingin mencaplok Palestina? Itu ternyata bukan Judaism, bukan Yahudi yang disebut Bani Israel, tapi mereka kelompok-kelompok di luar Judaism yang mengklaim dirinya Yahudi dan mencaplok nama Israel. Sebetulnya mereka menyebut dirinya dengan Zionis. Ini Zionis. Makanya kita jangan aneh kalau seumpama kita ke Palestina, orang Judaism yang belajar Taurat tidak setuju terhadap pencaplokan Palestina. Bahkan mereka mengatakan kembalikan Tel Aviv kepada Palestina, kembalikan tanah Palestina kepada masyarakat, dan kami tidak setuju. Judaism pada Bani Israel. Bani Israel itu kan Nabi Yakub. Isra'abdun il Allah, Israel Abdullah. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena Nabi Yakub ketika berkenalan bilang maka saya adalah Israel, ayah Abdullah. Jadi ini ada keturunan Israel, ada Judaism. Judaism adalah orang-orang yang memahami agama-agama Allah dari Taurat, walaupun Taurat itu dirubah. Ada lagi orang yang mengklaim dirinya Yahudi, yang disebut oleh para sejarawan adalah Yahudi Hazari. Yahudi Hazari ini yang menentukan di antara Yahudi Askenazi dan Yahudi Askenazi yang Hazari ini sudah ditetapkan oleh para pakar genetika. Jadi kalau ada protes sama pakar genetika. Kami bukan pakar genetik, tapi mereka yang memahami bagaimana tentang haplogrum, bagaimana perjalanan kromosom, itu mereka sangat pakar. Dan bahasanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kaum Ba'ali itu adalah genetikanya adalah Askenazi dari Hazari. Hazari ini Yahudi tapi bukan dari Nabi Ibrahim, Abraham bukan. Memang kalau seumpama cerita Hazari ini memang agak unik. Uniknya bagaimana? Kalau seumpama kita di dalam Al-Quran, "Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin." Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah kalau seumpama kalau seumpama kamu itu orang beriman? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Am yahsuduna an-nasa bima atahumullahu min fadlih." Apa kalian mau hasud, mau iri terhadap orang yang telah Allah berikan anugerahnya? Di antara Nabi Ibrahim dikasih kitab dan anak cucunya dari para nabi, para rasul. Kalau bicara konteks Hazari, ini saudara-saudara lihat di dalam sejarah. Saya itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh di antaranya adalah sejarah perjalanan Dr. Manahim Ali. Itu di antaranya. Itu saudara-saudara ternyata memang itu
Saudara sekalian, Hazari ini yang memiliki rasa hasud luar biasa terhadap keluarga Yahudi dari Bani Israelnya, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Hazari mengatakan, kenapa yang jadi Nabi dan dari Rasul dari kalangan mereka bukan dari kalangan kami? Bukankah kami lebih tinggi, lebih suci, lebih besar daripada mereka, lebih hebat daripada mereka? Jadi klaim ras paling tinggi itu sudah ada dari orang-orang Hazari sejak dari dulu sampai sekarang. Akhirnya apa? Mereka hasut. Akhirnya apa? Mereka mempercundangi para Nabi, para Rasul. Nabi dihina, Rasul diinjak. Sampai akhirnya banyak yang terbunuh. Ada beberapa orang Yahudi itu membunuh para Nabi. Sehari itu 90 Nabi dibunuh dari berbagai macam tempat. Subhanallah. Nabi Yesaya juga subhanallah. Nabi Yesaya itu antara Nabi Yahya dengan Nabi Sulaiman. Itu saudara-saudara kalian, begitu ngumpet di pohon itu masuk dalam pohon karena kainnya itu kelihatan, dikejar-kejar oleh kaum Yahudi Hazari. Itu akhirnya digergaji. Nabi Yesaya terbelah menjadi dua. Lalu kita mengingatkan bahwa karakteristik mereka itu seperti itu. Jangan anggap bahwa kita itu adalah orang ekstrim, karena itu adalah perjalanan sejarah apa yang disebut oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran dari perjalanan fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Bagaimana sih kalau kalian berjalan di mana di muka bumi, silakan pelajari sejarah. Itu bagaimana keadaan seperti itu. Saudara-saudara kalian, ini Hazari ini termasuk yang membelokkan daripada kerjasama dengan beberapa raja Damaskus dan orang-orang Roma membunuh Nabi Isa juga. Yang Hazari itu yang membelokkan sejarah juga sama. Jadi membelokkan sejarah, klaim sebagai ras yang tertinggi itu pada dimiliki oleh Yahudi. Dan menurut pakar genetika itu yang ada di dunia, termasuk juga ada pengakuan dari keluarga Yahudi mengatakan bahwasanya kaum Ba'ali ini adalah genetikanya Yahudi Hazari. Kalau sumpah kita bicara ini, jangan dianggap kita itu ekstrim kepada hakim. Itu bicara hakikat. Ulil haqq walau kana murran wa la taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kalian sudah menyembunyikan kebenaran hakikat kalau kalian tahu. Justru Allah menyalahkan kita nanti. Kita harus memberikan pencerahan. Sebab apa? Sebab ini korbannya masyarakat banyak sekali di Indonesia itu. Berawal, jadi bukan masalah perjalanan, masalah apa oknum habaib semacam bisrik atau habib rizik, bukan sekedar itu. Walaupun mungkin sejarah itu berawal dari situ, tetapi sebetulnya ini adalah sunnatullah di dalam rangka membuka keborongan, membuka borok perjalanan daripada rekayasa dan makar-makarnya orang Yahudi di dunia ini sejak dari mulai zamannya Nabi Ibrahim, sekarang mulai masalah Taurat, Injil, masalah Palestina, dan di Indonesia ada kejadian masalah Baal. Ini memang harus sudah waktunya terbuka. Jadi ini adalah menurut saya al-harakatul ilahiyah. Ini adalah gerakan Tuhan. Jadi menurut saya sampai kapanpun tidak akan mampu melawan. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu melawannya. Dengan cara apapun, karena ini sudah sunnatullah. Ini harus terbuka. Kenapa? Karena ini sudah i'tidal. Wallahu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat melewati batas. Jadi saudara-saudara kalian, apalagi apa yang dilakukan oleh oknum Baal begini, walaupun itu bukan jadi landasan kita di dalam rangka mengklaim bahwa Baal itu adalah bukan keturunan Rasul, itu alasannya bukan karena perlakuan oknum, bukan. Jadi seolah-olah kalau selama alasannya kelakuan oknum, seolah-olah kok kenapa oknum yang satu yang salah kok dihukumi semua rata, kan seperti itu. Ada lagi sumpah, kenapa kok yang satu yang salah kok yang lain dikena semua? Kalian nah itu bukan itu. Landasnya bukan itu, tetapi itu adalah hikmah saja. Ada di dalam usul itu ada sebuah hikmah. Ini hikmah saja. Bahwa hikmahnya pembahasan tentang masalah nasab ini adalah di antaranya ada beberapa oknum habaib yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata kita. Beliau memiliki kelakuan yang di luar batas, yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sangat berbahaya bagi bangsa ini dan rakyat ini, dan menurut saya sangat berbahaya bagi agama. Contoh salah satu doktrin yang ada seumpama mengikuti Habib pasti masuk surga. Ada lagi doktrinnya bahwasanya ikut Quran tidak ada manfaatnya kalau tidak ikut Habib, tetap masuk neraka. Ini menurut saya sudah doktrin sebenarnya sangat berbahaya. Dan yang paling harus memberikan pencerahan itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama.
orang-orang bisa ada satu doktrin-doktrin yang masuk dari manapun yang akan menyesatkan masyarakat itu, orang NU harus berada di garda terdepan untuk meluruskan. Dan itu bukan ekstrim menurut saya. Tidak ada ekstrim. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan sangat luar biasa. Kita sudah tahu bahwasanya gerakan-gerakan oknum-oknum habaib ini adalah sudah merambah ke politik. Merambah politik sampai bagaimana gerakan kemarin-kemarin dari FPI lah. Bagaimana Habib Rizik Ihsan Said di Indonesia, akad Indonesia seperti ini yang menyalahi kekancingan daripada apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Apalagi ditambah dengan yang lainnya, dulu juga ada di antara konsep-konsep ini. Itu saudara-saudara sekalian, itu sudah merambah kekuatan politik yang menurut saya sudah mengkhawatirkan. Ada beberapa daerah yang sudah itu sangat luar biasa. Itu sangat susah itu untuk bagaimana memberikan pencerahan. Padahal kita itu membahas tentang masalah nasab, itu bukan karena kita benci, bukan, tapi memberikan contoh, memberikan kedudukan secara proporsional siapa itu Habib, siapa itu Rasulullah, siapa itu Nabi SAW. Bahwa Habib itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena data-datanya tidak ada. Yang dipelajari oleh para ulama dan para kiai itu saudara-saudara kalian, itu saya tahu sendiri pada waktu pertemuan ada di Bendahar, itu yang dipelajari itu saudara sekalian, itu bukan 1-2 kitab, 250 judul kitab, dan sekarang sudah 280 judul kitab ya. Sudah dibaca itu ternyata tidak menemukan bagaimana ketersambungannya oknum Ba'ali dengan Rasulullah. Jadi permasalahannya kita tidak sedang perang dengan Ba'ali, tidak, mendudukkan habaib pada proporsinya. Habaib ini bukan cucunya Rasulullah. Ya kan, seperti itu. Jadi jangan suka mengaku cucunya Rasulullah dan jangan suka berdoktrin masyarakat dengan embel-embel sebagai cucunya Rasulullah karena nasabnya batal. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan, silakan. Bukan dalam rangka benci, bukan. Mas Dibio ini orang Jogja, bukan orang Purbalingga. Maka dari itu yang duduk di sini dari Purbalingga, Mas Dibio cukup dari pendengar dengan saya. Itu bukan dalam rangka saya itu benci kepada Mas Dibio, menempatkan pada proporsinya. Bukan, cuma kan framingnya itu kan ekstrem. Sehingga ada beberapa kadang-kadang gerakan-gerakan yang kadang-kadang menurut saya itu sudah di luar batas. Pada ancaman-ancaman, buat apa ngancam? Siapa yang diancam? Kalaupun seumpama keiman dengan saya itu mati karena ancaman dan dibunuh Anda, gerakan ini gerakan Allah, ini tidak bakal berhenti. Kalian tetap akan melukan. Karena apa? Karena perbaikan kebatilan, jahal haqqu wa zahaqal innal batila kana. Kenapa Allah berbicara innal batila kana zahuqa? Itu adalah merupakan satu saran nasihat dari Allah. Jangan sekali-kali berpegang kepada kebatilan, pasti hancur. Dan yang menghancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kalian itu mengancam saya, mengancam keiman, mengancam Bukhari, mengancam orang-orang yang berjuang dalam rangka membela Rasulullah, membela bangsa dan sejarah. Percuma. Kenapa ini akan berlangsung? Bahkan mungkin kalau seumpama ada sesuatu terjadi pada saya, kepada keiman, itu mungkin gerakannya lebih dahsyat lagi.